Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar nih kalian semua di rumah? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 mengenai gerak dasar lempar dan bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Apakah kalian semua sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun pada air yang mengalir sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, langsung aja yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Anak-anak, apakah kalian tahu bahwa lingkungan yang hijau berpengaruh loh terhadap kesehatan kita? Kok bisa sih, Bu? Iya, hal ini dikarenakan kita menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Yuk kita bermain sambil berolahraga di lingkungan yang segar. Nah, salah satu olahraga yang dapat kita lakukan yaitu permainan bola zigzag. Permainan bola zigzag? Apa tuh, Bu? Nah, kalau kalian mau tahu apa itu permainan bola zigzag, disimak ya video berikut ini. Bola zigzag. Dalam melakukan permainan bola zigzag, perlengkapan yang kita butuhkan yaitu 2 bola kecil. Nah, untuk aturan bermainnya, yang pertama, kelas dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kemudian, setiap kelompok berbaris menghadap ke depan dan berhitung 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ketiga, kelompok A dan B saling berhadapan. Keempat, perhatikan siapa anggota kelompok di depanmu yang memiliki angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Mereka adalah timmu. Anggota nomor 1 melempar ke anggota di hadapannya yang memiliki nomor 2. Nih, contohnya ya. Ini anggap saja tim merah dan tim hijau. Jadi, tim merah ini melempar ke tim merah yang berangka 2. Nah, kemudian orang kedua ini melempar ke orang ketiga. Orang ketiga melempar ke orang keempat dan seterusnya. Selanjutnya untuk tim hijau, dari urut nomor pertama melempar ke urut nomor 2, kemudian melempar lagi ke nomor urut 3 dan seterusnya. Selanjutnya, kelompok yang menyelesaikan lempar tangkap tanpa menjatuhkan bola adalah pemenangnya. Nah, itu merupakan aturan bermain bola zigzag. Untuk lebih memahami lagi, silahkan perhatikan video berikut ini ya. Zigzag siap dari kelompok 1. Ya. Ambil mat, kelompok 2. Yo, siap. 1, kelompok 2, 2, 3. Yo. Ya. Yang ambil bulan. Nah, tadi kalian sudah melihat video permainan bola zigzag. Dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa pemenang dari permainan tersebut adalah kelompok 1, karena kelompok 1 berhasil menangkap dan melempar bola tanpa menjatuhkan bola tersebut, sedangkan kelompok 2 menjatuhkan bola tersebut, sehingga pemenangnya adalah kelompok 1. Nah, untuk permainan bola zigzag dapat kita variasikan loh, jadi tidak hanya yang seperti di video, namun kita juga bisa memvariasikannya dengan menggunakan 2 bola. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan permainan bola zigzag itu seperti apa?
Nah, kalian juga bisa loh coba permainan. Nah, setelah segar berolahraga di luar ruangan, tahukah kamu apa yang membuat segar udara di luar? Udara di luar sangat segar dikarenakan tumbuhan hijau menghasilkan oksigen. Yuk, sekarang kita kenali bagian-bagian tumbuhan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan tumbuhan di samping. Bagian apa sajakah yang kalian lihat? Lalu, apa sajakah fungsi dari setiap bagian tumbuhan tersebut? Nah, untuk mengetahuinya, yuk kita bahas bersama-sama. Nah, bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Lalu, apa sih akar? Kemudian, apakah fungsi akar? Yuk kita bahas. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Namun, untuk beberapa jenis tumbuhan, ada juga loh yang ada di atas tanah. Bahkan terdapat juga akar yang menggantung. Kemudian, akar memiliki fungsi sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Nah, kalau misalnya tumbuhannya tidak memiliki akar, tumbuhan akan sangat mudah untuk dicabut. Selain itu, tumbuhan juga mudah roboh ketika diterpa angin atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Nah, selanjutnya, zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar di dalam tanah loh. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Pada bagian tumbuhan yang kedua adalah bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Nah, bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Bagian ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, anak-anak harus kalian ketahui ya, bahwa di dalam daun terjadinya proses fotosintesis. Daun juga memiliki atau mengandung zat warna hijau yang disebut dengan klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Nah, bagian tumbuhan berikutnya adalah batang. Bagian ini berada di atas tanah. Batang memiliki fungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Nah, selain itu, batang juga berfungsi untuk mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, bagian tumbuhan lainnya yaitu buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji serta sebagai cadangan makanan untuk biji berkecambah. Contohnya, buah mangga dan buah apel. Kemudian, buah terdiri atas daging. Nah, biasanya bagian daging itu bagian yang sering kita makan. Kemudian, buah juga terdiri dari biji. Nah, bagian tumbuhan selanjutnya adalah biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru loh. Biji memiliki keping. Ada yang berkeping 1 dan ada pula yang berkeping 2. Biji yang berkeping 1 disebut dengan monokotil, sedangkan biji yang berkeping 2 disebut dengan dikotil. Ini merupakan penjelasan dari bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Tahukah kamu bahwa beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam? Nah, contohnya adalah biji. Kenapa ya? Kok biji bisa sih membuat tumbuhan tetap lestari dan seimbang? Hal ini dikarenakan biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga tetap terjaga kelestariannya. Nah, dari biji kita bisa menanam biji tersebut kemudian menghasilkan tumbuhan-tumbuhan lainnya. Karena hal tersebutlah membuat tumbuhan tetap lestari dan seimbang di alam. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya. Di antara tumbuhan tersebut, ada yang memiliki bunga.
Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Nah, hal tersebut merupakan cara-cara merawat tumbuhan. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi, sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Berikut ini terdapat beberapa pertanyaan. Yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama, apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar? Nah, kewajiban kita terhadap tumbuhan yang ada di sekitar diantaranya yaitu kita harus merawat tumbuhan tersebut. Selain itu, kita juga harus menyiramnya setiap hari dan tentunya memberikan pupuk secara teratur. Kedua, manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Nah, dari bunga kita bisa mendapatkan berbagai macam manfaat. Di antaranya yaitu bunga membuat lingkungan rumah menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Selain itu, beberapa jenis bunga menghasilkan wangi, sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah. Selanjutnya, apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Nah, kalau misalnya tumbuhan wangi, kita tetap harus merawat dan tidak merusak tanaman tersebut, anak-anak. Memelihara tumbuhan adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan juga loh. Nah, kalian bisa banget nih ikut serta dalam kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan. Hal yang perlu kalian lakukan yaitu dengan menanam salah satu jenis tumbuhan kemudian merawatnya. Gimana ya cara menanamnya? Nah, cara menanamnya yaitu yang pertama, pilihlah salah satu macam biji yang bisa kamu tanam. Nah, kalian bisa pilih biji tomat, kacang hijau, cabai, ataupun yang lainnya. Yang kedua, siapkan tanah dalam pot kecil. Nah, selain pakai pot kecil, kalian juga bisa pakai kaleng bekas. Kemudian yang ketiga, masukkan biji di tanah dalam pot kira-kira 3 cm. Selanjutnya, siramlah dengan air secukupnya. Yang kelima, simpan tumbuhanmu di depan rumah ataupun di tempat lainnya yang terjangkau. Keenam, siramlah tumbuhanmu setiap hari. Nah, dengan kalian menanam dan merawatnya, itu sudah termasuk ke dalam kegiatan menjaga keseimbangan tumbuhan loh.